العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وثبت لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه والآله. وقال رضي الله عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وأما قدر السبق في الابتداء كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يحكي عن الشيخ القاضي الإمام عمر بن أبي بكر الزرنوجي رحمه الله أنه قال مشايخنا رحمهم الله ينبغي أن يكون قدر السبق للمبتدئ قدر ما يمكن ضبطه بالإعادة مرتين ويزيد كل يوم كلمة حتى أنه وإن طال وكثر يمكن ضبطه بالإعادة مرتين ويزيد بالرفق والتدريج. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang baik ini menyambung kajian kita yaitu tentang kitab Ta'limul Muta'allim. Sampailah pada kalimat yang dihantarkan oleh Al-Imam Burhan bin Az-Zarnuji pada pesan beliau dalam urusan proses atau metode dalam belajar. Wa amma qadrus sabqi fil ibtida' wa amma dan adapun qadrus sabqi ukuran belajar, berarti punya ukuran. Jangan dikira belajar terus ternyata metode para ulama terdahulu sudah diberikan takaran. Fil ibtida'i bagi pemula. Mungkin kalau kita beranggapan seperti ini, kami ini sudah bukan pemula lagi, tapi sudah beberapa semester. Ya, tapi kan semuanya kan calon guru. Yang tadinya sebagai calon guru, pas menjadi guru, maka metode para ulama ini sangat tepat untuk diterapkan kepada peserta didik kita nanti. Ya, atau mungkin lebih-lebih anak kandung kita sendiri dalam proses belajarnya, bahwasanya takaran otak manusia itu beda-beda. Nah, ini yang perlu kita sampaikan dalam metode, baik itu dalam PAI ataupun manajemen. Maka kalau yang lebih tepat ini sebagai bentuk manajemen pembelajaran. Bagaimana melihat peserta didik itu di-manage waktunya, sehingga pada ujung manajemen itu kan evaluasi bagaimana hasil daripada proses belajar itu. Nah, ternyata apa? Adapun ukuran belajar bagi pemula, jangan dipaksakan artinya. Karena Abu Hanifah rahimahullah, dan adalah Al-Imam Abu Hanifah. Sekali lagi kita ingatkan bahwasanya penulis kitab ini beliau bermadhab Imam Abu Hanifah dalam segi ibadah. Tapi dalam metode belajar maklum, masyhur dipakai siapa saja meskipun berbeda pendapat dalam urusan ibadah. Karena masing-masing imam tersebut punya kapasitas, punya keunggulan tersendiri. Nah, beliau membagi dalam urusan metode ini, kata beliau adalah yuhki an syaikhi Al-Qadhi Al-Imam Umar bin Abi Bakr Az-Zarnuji. Beliau menceritakan daripada guru beliau Al-Qadhi. Biasa sering mendengar kalimat Qadhi. Qadhi bisa sering mendengar. Kalau kalimat Qadhi itu biasanya menjadi rujukan para ulama-ulama bertanya hukum ke sana. Ulama bertakun hukum ke situ. Ini kada kawan dilakukan lagi kapasitas keilmuannya. Ulama ini ada kita akan mengerti batakun kasih ini. Bayangkan seperti itu. Apalagi ada sampai bergelar Qadhin Khudat. Kayak apa tuh kan?
Artinya kayak ini, qadhinya daripada kepala qadhi. Wah, kita nih ya debu-debu di pinggir sendal sinilah. Artinya keilmuan orang seperti ini. Makanya oleh karena itu kita mempelajari kajian-kajian kitab para ulama seperti ini. Ini menyadarkan, merefleksi kita bahwasanya kita ini bukan apa-apanya. Lalu apa bahasa orang Banjar tuh mengindahkan ke diri kita, membandingkan ke diri kita. Oh ternyata aku jauh kapasitasnya pada ulama terdahulu. Lalu mau belajar, maksudnya seperti itu. Al-Qadhi Al-Imam. Paham ya? Al-Qadhi itu artinya menjadi rujukan para ulama-ulama yang lain. Syekh Umar bin Abi Bakar Az-Zarnuji rahimahullahu. Nah ini perlu kita sampaikan. Kalau ada kalimat rahimahullah, nanti jawab bareng-bareng rahimahullah. Kalau misalkan ada nama sahabat radhiyallahu anhu, sebut radhiyallahu anhu. Itu sudah menjadi lumrah. Artinya tidak hanya gurunya menyebut muridnya, itu mendoakan. Doa itu kembali kepada kita. Radhiyallahu an, maka Allah berikan keridhaan, Allah pun berikan keridhaan kepada menyebut. Rahimahullah. Itu jangan sampai. Bila ada kalimat hafizahullah, kalimatnya hafizahullah. Setan dong kan? Kalau disebutnya la'anatullah alaih, sebut la'anatullah alaih. Itu memang diajarkan para ulama ya. Masa setan rahimahullah kan mau ya? Karena setan tidak mungkin mendapatkan rahmat Allah. Artinya rahimahullah, Allah memberikan kasih sayang kepada beliau, dengan harapan kasih sayang itu dilimpahkan kepada kami yang menyebut rahimahullah. Nah itu, jadi ada tradisi-tradisi kalimat-kalimat yang seperti itu. Ini mumpung ingat kan, udah lama kemarin sebutkan nggak disampaikan. Sekarang baru ingat. Annahu qol, bahwasanya beliau berkata, sambung lagi tuh. Qala masyayikhuna, berkata lagi, bersambung sanadnya. Masyayikhuna, guru kami, rahimahumullah. Sebagaimana kalimat yang ini juga diulang, disambung. Yang bagi seyogianya ayyakuna qadrus sabqi, bahwasanya hendaknya qadrus sabqi, ukuran belajar itu, takaran dalam proses belajar itu, lil mubtadi, utamanya bagi pemula. Ya, pemula tuh PAUD lah. Tiga foto, tiga kecil apa tiga besar sudah? Di bawah masih lah. Pendidikan usia dini lah. Beri dini belajar baru. Jadi setelah bocil lebih bocil lagi lah, lebih bocil lagi tuh. Utamanya bagi seorang pelajar pemula, itu berarti anak kau tuh pemula tuh. Qadarama yumkinu babatuhu, yaitu sekedar sesuai yumkinu babatuhu, memungkinkan ia menghafalnya. Nah, jadi kalau memberikan pelajaran, ini kira-kira lihat kurangnya, ini perlu pelajaran penting. Anak akui mulai kelas 1 aliyah sampai lulus, jujur kades suah masuk 10 besar. Wah bangga pengen di orang pungul daripada bakal itu. Jadi cakal belajar. Lebih baik bakal bodoh pada hakikatnya mau belajar daripada mau aku pintar, hakikatnya ada pintar juga. Artinya apa? Ini pesan daripada guru kami di pengasuh. Kalau antum saat ini menjadi orang yang pintar, orang yang Allah berikan kecerdasan, ingat tuh amanah. Pahamkah nanti menjadi guru melihat murid, jangan menyamakan muridnya pintar kayak seorang. Ini ada syarah penjelasannya seperti ini. Jangan menyamakan murid dengan kepintarannya, dengan disejajarkan dengan kepintaran kita. Itu salah, gurunya kada tepat. Itu istilahnya dokternya kan dokter spesialis. Sama aja dalam arti ahli pendidikan, itu harus mengerti. Muridnya pilihnya pintar aja. Oh jangan. Murid yang hidupnya pintar berarti apa yang terjadi apa? Maka guru tidak ada keinginan lagi, istilahnya apa? Tidak ada respect, tidak ada kepekaan pendidikan terhadap murid. Yang terjadi apa? Murid yang ada pintar, dianggapnya pintar berarti akhirnya apa yang terjadi? Yang pintar tambah pintar, yang maaf sebaliknya tambah ke bawah lagi. Juru meraman apa? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin.
dibiarkan. Kada bapak. Pada akhirnya bukan kada bapak lagi, tuh ada apa-apanya di sini. Itu perlu dipahami oleh guru itu. Jangan mensejajarkan kecerdasan gurunya dianggap murid sama dengan kecerdasan dirinya. Karena takarannya beda, ini sudah dijelaskan. Itu yang perlu dipahami itu dalam dunia pendidikan itu. Itu yang perlu menjadi catatan penting bagi kita, bahwasanya jangan menganggap murid ini kayak saurang. Umur aja belain. Ya, belum lagi satu seorang sudah sebuah misalkan jangan disamakan. Makanya takun pahamlah. Biar kada paham betakun. Bila kada paham jangan dibiarkan ketidakpahaman. Tanya. Dan kalau kada paham jangan betakun dengan kada paham, makin tidak paham. Apa kada pahamnya? Ini yang perlu dipahami. Ini guru PI, guru manajemen mengatur memanage seperti dalam pendidikan harus paham yang seperti ini. Jadi ini semuanya ditransfer daripada kita para ulama sebenarnya. Cuma hanya saja dialih bahasakan dalam bentuk buku-buku. Sebenarnya metode itu sudah dijelaskan oleh para ulama. Nah sekali lagi ini harus dipahami bagi kita calon guru, jangan menyamakan. Jadi istilahnya apa? Bila guru ini bahasa Banjarnya nitil aja orang bahasa muntai, pina mengucai, mulai. Nitil mah ya. Artinya diulang harus itu guru tuh melihat nih. Nya pahamnya murid nih. Makanya ada paham nih. Nah itu. Tahu aja bila bema kayaknya aja. Bila bisa jadi mereka ada paham, mereka paham. Tahu nih kali dapat itu bisa direview tuh, dicek. Paham misalnya kita. Coba menjelaskan mana ada juga. Bisa juga. Ini perlu guru tuh perlu kepahaman. Itu kalau diposisikan para dokter itu guru itu spesialis dalam kebidanan itu. Ia melihat tahu. Kenapa? Karena ini suah menjadi orang yang bodoh tidak paham sehingga ia ketika paham ia paham. Oh ini kayak aku hari. Nah, tuh enggak jadi itu orang. Orang tuh ada paham di situ. Jadinya aku bahwa ini pasti kada paham di sini. Kenapa? Karena aku suah menjadi inya kada paham seperti itu. Kayak apa nih murid ini bisa jajarkan dengan orang yang gurunya paham jabaratan. Paham kalau paham jabaratan, bujur aja dicek. Pulang kalau tidak ada paham. Apalagi itu dengan urusan hukum yang berbahaya mengakibatkan 4. Sah atau tidak, batal atau tidak. Atau mungkin halal atau haram. Itu perlu yang dipahami bagi calon guru. Siapapun harus dipahami dalam kondisi seperti itu. Saya lagi jangan mensejajarkan, jangan menganggap murid itu cerdas seperti dirinya. Itu harus paham dalam materi seperti itu. Ya, tadi ayakuna qadru sabqi, bahwasanya ukuran belajar itu lil mubtadi, bagi seorang pemula, qadara ma yumkinu dhabtuhu, dia melihat, dia mengukur, ya, memungkinkan bagi pelajar tadi dhabtuhu, mampu enggak menghafalnya, dicek. Hari ini misalkan di pondok nih, hari ini di Pondok Diraka tuh tahfiz itu setengah seminggu sekali. Setengah lembar Quran dulu. Atau anak tuh setengah lembar hafal. Kan selembar separuhnya nih, setengah lembar sih. Kalau gurunya ini kada mengerti, semuanya wajib saya ini. Itu silahkan mengungkapkan kalimat wajib ini. Kalau dilihat orang ini sebenarnya pengulir, nah perlu dipaksa. Kan obat pengulir itu dipaksa, bakal ada obatnya lagi. Mulai semalam sudah kita bahas. Tapi kalau melihat, ulun kada mampu pak, ajikam separuh daripada separuh pulang. Atau sudah sampai sini berarti dibantakan 10 ayat itu jadi 5 ayat aja. Itu dilihat, jangan disejajarkan, jangan menyambat. Aku bang, apalagi 30 juz, ibihan. Jadi jangan harus paham guru-guru yang seperti ini. Makanya kita calon guru jangan mensejarkan kepintaran itu dianggap pintar kayak gini, jangan. Ya. Tapi bisa jadi dimanipulasi nih, jadi menjadi sasaran. Ulun pak ya kalau sudah kayak ini, maklumnya ulun jangan juga diusahain dulu. Nah tadi yumkinu dhabtuhu bil i'adati, memungkinkan dirinya untuk menghafal, bil i'adah, untuk mengulang kembali. Bil i'adah, untuk mengulang. Kawala ini menghafal, misalkan kawala ini nama ulang, silahkan. Maka yang terberat dalam orang tahfiz itu, menghafal Quran itu bukan sekadar menghafalnya, mau ulanginya itu paling kali. Nanti kita sampai kepada bab tentang masalah yang fokus kepada ini.
Kita ulang, yumkinu dhabtuhu bil i'adati marrataini. Memungkinkan untuk si murid tadi dhabtuhu menghafalnya dan mengulangnya marrataini dikali yang kedua atau 2 kali mengulang kawan. Jadi kalau kita lihat sekali belajar tuh mengulangnya jangan sekali. Makanya sering saya sebutkan di sini atau sering di pondok di sana. Nang berkitab tiap hari dalam 24 jam itu kada lepas, kada kitab tuh ada lepas. Anak sebutkan di sini. Kamu hendak mencek kemampuan kamu dalam membaca kitab kuning ini. Ini sudah pelajari, sudah berterjemah bahasa pondoknya pada bid. Nah, terjemah bahasa. Sudah cek kamu surangan baca ulang. Kawak ada menjelaskan seperti aku ini. Bila ikam kata kawak itulah takarannya. Disitulah kelalaian kita. Mungkin kada perhatian. Akhirnya tadi ketika guru menjelaskan atau menjelaskan ini terjemahan ini mata lain. Kamu ada bisa murid kena juga. Dibalas Allah Ta'ala ini. Jadi jangan bingung ketika seandainya punya murid nanti tidak perhatian. Dicek. Oh, inilah perlakuanku dulu dengan guru. Itu dibalas seperti itu. Gimana tidak menyakitkan seperti itu? Kita satu orang mungkin ada orang 10. Satu orang kita sendiri yang tidak memperhatikan guru kita. Allah balas nanti bila kan 2 ke 10 kada balas murid kada banyak nang itu. Jadi hati-hati dibalas seperti itu. Nah itu tadi bisa diulang. Wa yazidu kulla yaumin kalimatan. Dan ia bisa menambah kulla yaumin tiap hari kalimatan 1 kalimat. Sedikitnya belajar orang bahari 1 kalimat, ya Allah. Sedikit ini tambah 1 kalimat supaya kau dihafal. Hatta annahu wa in tala wa kathura yumkinu dhabtuhu bil i'adati marrataini. Hatta annahu sehingga yang dipelajari oleh seorang pelajar tadi, oleh seorang penuntut ilmu tadi, wa in tala jika waktunya panjang, lama kan gara-gara belajar sedikit tapi waktunya masih panjang untuk mengulang nih misalkan wa kathura dan masih banyak kesempatannya yumkinu dhabtuhu memungkinkan untuk menghafal bil i'adati dengan mengulangnya marrataini 2 kali juga. Maksudnya kayak ini. Kalau ini diberikan pelajaran sekali, maka diulang 2 kali. Cuman yang belajar sekali jangan banyak maksudnya. Jangan bahasa kita belajar biar aja sedikit tapi paham daripada belajar banyak tapi tidak paham. Sebagaimana yang dijelaskan kemarin, lebih baik belajar kitab tipis tapi kita mengerti dan paham daripada kitab mabsutot. Mabsut itu panjang gana-gana tapi nanti pelajari dan mengerti benar. Lebih baik sedikit tapi kita paham dan bisa diamalkan daripada banyak tapi tidak paham. Orang bahari menyambat anujan. Biar sedikit asal mariket belajar bahasa orang bahari. Biar sedikit asal mariket ya. Daripada banyaknya tak ulanyak. Tak ulanyak itu layau mana-mana ada karuan. Wa yazidu birrifqi dan bisa menambah dengan sedikit-sedikit. Nah, jadinya belajarnya kada banyak, mengulangnya kada banyak karena kayak anak banyak mengulang, kada belajar sedikit aja, Bang. Kada banyak yang dipelajari, jadi mengulangnya tak nyaman, kada banyak yang dihafali, kada banyak yang dipelajari. Istilahnya. Jadi kita mengulang ada banyak juga karena itu aja. Wa yazidu birrifqi dan bisa menambah sedikit demi sedikit. Rifqi, rifqi itu asalnya lembut. Ya, Pak, ada naruh sini rifqi. Muhammad Rifqi. Muhammad orang yang terpuji. Rifqi lemah lembut. Jadi mustahil nama Muhammad Rifqi orangnya panamparan atau begitu. Masalah lembut. Siapa namanya Muhammad Rifqi? Apa yang kamu menakut-nakut? Naruh Muhammad Rifqi tahu sarik. Narannya kalau sesuai itu zalim lu naran. Ya. Akhirnya gara-gara belajarnya sedikit, akhirnya bisa mengulangnya kada banyak. Kenapa? Karena kapasitasnya yang diulang tidak banyak. Nyaman jadinya. Wat tadrij dan bisa naik. Asalkan derajat itu sepida. Kalau derajatun sepida, derajat itu kan naik tangga. Makanya kenapa disebut sepida itu derajatun? Karena dari putaran pertama ke putaran berikutnya derajat. Sepeda motor jawalah. Jawalah sepeda motor. Jawal kan
muter-muter. Kenapa disebut sering muter itu jawalah? Karena bisa dibawa kemana-mana itu maksudnya. Kalau telepon HP itu jawal. Kok bisa digunakan masih mirip. Kalau sering muter ada jawalan itu kayak tampar buka. Tapi kalau HP kenapa disebut dengan jawal? Ada jawal. Mana HP? Karena bisa digunakan kemana-mana, nelpon kemana-mana. Nah, itu bahasa Arab itu memang kayak gitu. Watadrij bisa naik, artinya bisa melanjutkan kepada bab-bab berikutnya. Jadi kadang banyak yang diulang. Kenapa? Karena yang dipelajari sedikit itu memang tekniknya seperti itu. Wa amma idza qala sabqu fil ibtida, dan adapun apabila panjang waktu belajarnya, banyak belajarnya fil ibtida'i dalam waktu permulaan, utamanya bagi pemula. Ini bagi pemula banyak benar belajarnya, banyak ada arti. Wah, pokoknya kita harus tamat. Ini pikir-pikirkan juga. Di pondok kami itu kalau Ramadan ini bukan apa-apa ya, harus amat lah. Karena pengasuh menyebut itu masa-masa keemasan. Kalau Ramadan itu tuntung belajar jam 1. Jadi setengah aja belajar ini sahur. Dasar putih digunakan begadang. Nah, yos yang nyaguring mana itu. Malamnya begadang orang itu. Habis tarawih minuman lo. Susu supaya sehatkan nilainya nih. Habis itu belajar kitab Syarhus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Palembani itu. Habis itu belajar pulang sekitar hampir sejam. Bubar. Kloter berikutnya. Agak sedikit kan, kata lagi kita Melayu, kita Arab betul. Tungtung lagi nih, sekitar jam 10 ke atas para jam 11. Bubar. Bikin ulang orangnya. Ada sekitar 15 khusus nih. Keluar bertahan. Habisnya gini pulang. Balapan. Ini kita khusus nih. Tungtung jam 1 bertahan. Nah, nang ini nih, kalau ada kita melihat, kalau orang sedikit ini berarti punya kapasitas daya baca kitabnya sudah jelajahnya sudah kawat. Jadi guru tuh banyak ada bapak baca karena paham bertahan. Cuma sekedar menjelaskan sedikit-sedikit aja karena ini kita dijelaskan di mana artinya. Ayuhan kayak itu. Memang bagi pemula jangan bilang anak nang. Pokoknya kita belajar harus tamat khatam. Aku boleh lah jujur anak pribadi nah. Kalau masih akan diri seorang aku baca terus ini hafal khatam sudah. Cuman ini perlu penerapan. Perlu dijelaskan pemahaman secara rinci seperti inilah metode para ulama untuk menerapkan pendidikan kepada peserta didik kita kayaknya. Jadi harus agak rinci sedikit jadi sedikit, tapi pemahamannya seperti apa? Nah tadi wa amma idza tala sabqu fil ibtida, dan adapun apabila panjang belajarnya, banyak benar belajarnya fil ibtida'i terhadap bagi pemula tadi, bagi pemula banyak benar belajarnya. Wahtajal muta'allim. Maka yang terjadi adalah apa? Wahtajal muta'allimu, sehingga para pelajar tadi memerlukan ila i'adati asyara marratin, hingga mengulang sampai kepada 10 kali. Kebanyakan pas 10 kali. Kalau tadi sekali belajar 2 kali mengulang. Gara-gara kebanyakan, ada mau paksa terporsir. Nah, kenapa? Karena belajarnya banyak, pas mengulangnya harus banyak juga. Fahuwa fil intihai, maka yang demikian itu, hal seperti itu, ya, fil intiha, pada akhir kesudahannya, bahasa sederhana, ujung-ujungnya kayaknya, yakunu kadzalika, akan terjadi pengulangan 10 kali juga. Gara-gara banyak belajar, akhirnya mengulangnya harus terporsir. Tenaga, waktu, ya, terlalu banyak jadinya. Li'annahu ya'tadu dzalika, karena seorang pelajar tadi menjadi terbiasa mengulang 10 kali. Akhirnya gara-gara gurunya kebanyakan menjelaskan, mau kada maunya harus terporsir juga, penjelasannya harus banyak. Wala yatruku tilkal adah, dan ia pun tidak bisa meninggalkan hal yang demikian kebiasaan itu illa bijuhdin katsirin, kecuali dengan menggunakan susah payah yang begitu banyak. Lapah murid kebanyakan. Nah, orang beri sedikit aja belajar tapi mengulangnya luar biasa. Luar biasa mengulangnya. Wakila, dan dikatakan orang ya, jam 81 Mas. Wakila, dan dikatakan orang as-sabqu harfun wa tikraru alfun. Wah, ini catatan kita nih, nasihat para ulama.
As-sabqu harfun, belajar satu huruf. Kita ini banyak hurufnya. Maksudnya semangatnya tuh nah. Wa tikraru alfun, tapi mengulangnya 1000 kali. Jadi kalau orang yang sudah terbiasa dalam proses belajar mengajar, itu tidak akan ribet. Kalau di bangku kuliah OTS sama final tidak perlu ribet. Kenapa? Setiap kajian itu punya, setiap bahasan itu sudah ada punya ringkasan tersendiri. Makanya Anda sering sebutkan kalau Anda belajar dalam mengajar dalam kajian tafsir tematik atau hadis tematik, tafsir tarbawi atau hadis tarbawi, hati-hati. Apa maksudnya? 70% daripada materi, 30% di luar materi. Apa? Maksudnya bahasan itu tidak keluar daripada tema. Yang bahasan itu tidak ada di tema, tapi masih ada kaitan. Itu maksudnya pemahaman secara umum. Tapi kalau dibuat dalam substansi masalah kita yang terlalu banyak, akhirnya kerepotan. Jadi artinya apa? 70 materi, 30% daripada di luar, tapi tidak keluar daripada materi. Jadi bisa murid itu, oh ini yang perlu dicatat, ini yang perlu, jangan-jangan ini yang keluar. Maka ternyata yang 30% itu keluar dalam OTS atau final. Itulah dalam bentuk soal wawasan. Jadi murid itu hanya tidak terfokus kepada textbox saja, bahasan-bahasan itu. Makanya kami tidak pernah melakukan open box. Kenapa? Karena jawaban sesuai di situ. Pemahaman Anda seperti apa? Nah, itu maksudnya lalu seperti ini wawasannya. Nah, tadi belajar satu huruf tapi mengulangnya 1000 kali. Ini peribahasa. Artinya apa? Belajar sekali, mengulangnya jangan sekali. Itu maksudnya kayak itu. Nah, jangan salah paham. Belajar huruf kita ini berapa hitung udah Ustaz? Banyak hurufnya Ustaz. Salah paham nih. Berarti gini lah. As-sabqu alif, lam, sa, ba, qa, 5, alif. Kenapa kayak itu? Salah paham, maksudnya ini sebuah perumpamaan, sebuah peribahasa. Sekali belajar, 1000 kali mengulang. Itu maksudnya. 1000 itu bukan harus 1000 dan maksudnya lebih sering lah, lebih banyak mengulangnya lah daripada waktu belajarnya. Makanya kami kemarin ada sidang proposal kan, saya sampaikan kepada teman-teman kemarin. Ingat kepada kelompok as-sabiqun al-awwalun, kelompok generasi pertama. Generasi sahabat nih istilahnya. Ya kan sahabat, lima sahabat itu kan tabi'in. Lima tabi'in ini kan tabi'in ya Allah. Wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Wa tabi'in ini kan orang yang mengikuti ihsanin dengan kebaikan ila yaumiddin sampai hari kiamat. Kita ini kan tabi'in ini. Ini generasi berapa nih? 3. Tabi'in. Ini udah. Tabi'in 2 tabi'in. Istilahnya tuh. Jadi generasi emas itu masih ada di generasi ketiga. Tuh. Kenapa? Karena masih berburu kepada mereka yang berburu kepada sahabat. Tuh. Masih lah. Artinya masih menemukan titik-titik di mana perjuangan terhadap kampus, ya. Istilahnya Pak, jariah luar biasa. Antum menjadi pelopor pertama kebaikan-kebaikan yang akan dilanjutkan kepada berikutnya. Wah, dikubur kan kayak apa kalau meninggal kayak apa ngomong. Itu menerima deposito amal. Oh aja mereka. Nah ini amal mana? Pahala apa nih? Pahala anu bang pian dulu mau mulai kebaikan di kampus anak. Jangan dikira pahala di pondok aja, jangan dikira. Ini salah paham. Sama orang nuntut ilmu di pesantren itu kadang menjadi ustaz, kadang menjadi kiai. Ada lagi nabi mungkin. Kadang menjadi ustaz, istilahnya ulun titipkan anak ulun supaya jadi kayak pian. Jangan. Karena karakter manusia berbeda. Tapi paling tidak ingin menjaga keilmuan ini di dalam rumah keluarganya. Supaya keluarganya terbimbing. Kan mesti jadi ustaz, kan mesti. Kalau ingin jadi pedagang, pedagang yang baik. Kalau menjadi pejabat yang amanah, selesai. Kenapa? Semuanya berkarakter pesantren. Inilah pesantren dibawa ke kampus. Akhirnya apa? Kampus rasa pesantren. Maksudnya kayak gitu. Nah, itu harus paham maksudnya kita. Nah, tadi kembali kebanyakan bahasan kan. Wa yanbaghi ayyabtadi'a bi syai'in yakunu aqraba ilal fahmi. Ini wa yanbaghi sepantasnya, seyogyanya bagi pengajar, bagi pendidik ayyabtadi'a ia memulai bi syai'in dengan sesuatu yakunu aqraba ilal fahmi yang lebih mendekatkan kepada pemahaman. Ingat, kepada bukan hafalan.
Tapi kalau materinya hafalannya harus apa? Maksudnya kalau menjadi seorang guru yang lebih dikedepankan, yang lebih menjadi urgent bagi seorang guru apa? Bagaimana murid itu paham dulu. Paham dulu bagaimana. Nah, itulah makanya sebutkan. Kenapa apa kita belajar kitab sedikit tapi kita paham? Kenapa apa kita belajar satu huruf dalam ajar sekali belajar tapi mengulang lebih-lebih kepada mengamalkan lebih banyak? Itu yang inti dalam belajar itu. Makanya disebutkan aqraba ilal fahmi, yang lebih mendekatkan kepada pemahaman terhadap pelajar. Makanya itu nak ding hafal lah pian. Apalagi paham lah pian lah. Karena paham. Nah, untung pian hafal. Jadi kalau kakak menjelaskan, nah itu maksudnya. Paham lah pian, paham. Coba kau menjelaskan kayak pemahaman pian. Nah, itu di review tuh. Ulun paham aja tapi sulit mengungkapkan dengan kata-kata. Ada paham berarti. Ngemlong. Kamu nyaman itu tawa kawan. Itu sebenarnya berdalih aja guenya tuh kada paham. Paham. Cuman sulit diungkapkan mbah napanya. Udah ada paham maksudnya. Aja memang semampu ikan menjelaskan kayak ini. Dilihat aja, oh mungkin ini apa? Tidak mampu dalam bernarasi, itu saja. Tidak mampu mengungkapkan, tapi ini sebenarnya paham. Nah, itu sebenarnya. Ya, kadang kita ini menemukan ada orang-orang berkilah seperti itu. Paham. Cuma paham buat di ulun aja. Karena kau memahamkan di samping. Itu kada paham mulu maksudnya itu aja. Sedikit lagi. Wa kana Syekhul Imam Al-Ustaz Sharafuddin Al-Uqaili rahimahullah. Dan bahwasanya adalah Syekh Al-Imam Ustaz Sharafuddin Al-Uqaili yang beliau berkata, apa ujar sedikit. Nah, ini versi-versi metode belajar. Ini kayaknya materi lebih kepada teman-teman MPI kepada manajemen belajar, tapi bagi guru-guru pas. Karena jangan dikira memahami dalam pemahaman di sini bahwasanya sebagai guru aja. Ada kan kepala sekolah sekarang kan istilahnya bagi kepala sekolah itu harus ada pak majar tuh harus ada. Utamanya teman-teman di MPI ini, kalau antum kada bisa mengajar, setidaknya antum bisa memberikan metode kepada orang mengajar. Ya ada makanya itu. Berarti apa? Dia menguasai dalam hal teori. Kan banyak orang tuh, kita contoh lah seperti Profesor Dr. Az-Zumardi Azra. Beliau itu apa? Itu ahli dalam karya tulis. Wah, karya tulisnya luar biasa. Tapi dalam orasi, dalam menyampaikan itu tidak terlalu lihai. Nah, tapi kalau Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki, itu apa? Ungkapan beliau sama lebarnya seperti kitab-kitab beliau. Wah, itu anugerah luar biasa. Berarti apa? Kalau orang terbiasa dalam bernarasi, dalam menyampaikan, ini orang bisa mengulang berarti. Ketahuan aja. Wah, itu banyak baca. Akhirnya apa? Otaknya jadi paralel. Semuanya terhubung ke sini. Nah, itu makanya banyak baca seperti itu. Kalau di Jepang, katanya di Jepang, itu kalau ada di Swedia, di perbandingan pendidikan itu. Kita adalah materi itu kan. Kita ada dulu ada kami perbandingan pendidikan. Itu kalau di Swedia, di Jepang itu di taksi-taksi itu bawa buku berada orang. Nah, kalau ada gadget ini bisa dicek itu apa semuanya, buku-buku semuanya. Orang kadang-kadang menyambat, tadi sebagai mintarnya tuh kita. Karena orang biasa ini kalau di kampus ini bawa buku, bawa kitab, bawa ini memang lingkungan kampus. Santai aja duduk baca buku. Itu udah bagus tuh. Ini kampus sudah mentang-mentang wifi gratis. Pak kuliahnya mencontohkan lagi. Sudah mau tiktokan lagi. Aduh, udah sama tok juga. Orang digunakan kayak itu. Jadi mereka semua itu apa? Lingkungan memang seperti itu. Jadi bahasa Banjarnya orang kada mahau semuanya. Bahkan saat itu supan kalau di taksi itu kada baca buku supan. Kalau kita apa? Supan baca buku atau kali. Aku kadang sampai orang, bagi orang kada menyambut. Nah, suzan orang tuh, suzan orang udah menyambut pada. Nah ini tadi. Nah tadi as-sawabu menurut pendapatku yang tepat. As-sawab. Baik, ada perumpamaan as-sawab. Nah, kalau orang memanah ada nilai. Biasanya kalau di balik titik ada habang lah. Habang. Karena ada titik sini. Ini habang ini namanya as-sawab. Ketepatan. Artinya ketepatan sasaran yang dikehendaki.
Maksudnya tuh, oh ya itu maksudnya. Cuman kada tepat di sini. Makanya kalau orang mengajar paham disebut dengan wallahu a'lam bissawab. Allah yang mengetahui segala sesuatu yang paling tepat. Ketepatan kita tidak seperti ketepatannya Allah. Jadi para ulama itu disebut mereka dalam memahami hukum itu as-shawab, sasaran yang pas. As-shawab. Lalu ada saat ini menggunakan kalimat narasi-narasi, ngapain ikut ulama? Langsung aja kepada Al-Quran dan hadis. Panas mendengar telinga seperti ini. Mereka tuh ibaratnya apa ya? Itu makan durian ada tas langsung hidup kayak ini, kayak dibuat Thailand kita cakap aja gitu. Ambil kalau kulit durian dimakan langsung kayak nang memanjok kayak itu. Oh, kulit durian nih, jadi akan mandenya lah. Wah, apa bahasanya? Itu langsung kepada Al-Quran dan hadis langsung. Sebenarnya bujurlah pendapatnya. Bujur, memang itu menjadi sebuah fondasi. Hadis Nabi menyebutkan, aku tinggalkan kata Nabi 2 perkara yang kalian tersebut. Kalau berpegang kepada 2 perkara tidak akan tersambung selamanya. Al-Quran dan hadis. Ada riwayat yang menyebutkan Al-Quran ba'itrati adalah jurid keturunanku ujar Nabi. Yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis juga maksudnya. Benar pendapat itu. Tapi ketepatan kalimat itu terkadang tidak shawab. Kenapa? Mereka sudah menafikan peran para ulama yang lebih paham tentang ayat maupun hadis. Jadi kalau saat ini mereka yang bergelar dasi yang panjang semeter atau terserah, yang tetal banyak seperti itu, kita kan punya tetal, tapi tidak seperti mereka seperti itu. Sehingga mereka mengatakan langsung saja kepada Al-Quran dan hadis. Tidak perlu para ulama sampai mengatakan ulama madhab pun bisa salah. Oke, tidak jadi masalah. Kalau mereka dikatakan salah, ente lebih salah. Kenapa? Karena mereka punya perangkat hukum dalam memahami. Kalau ibaratkan orang itu bertukang rumah, ada gergaji, ada tukul. Kamu ada gergaji lah. Tukul adalah, paku adalah ada. Iya, nampulah rumah tuh bagus kayak itulah. Karena menggeliat tukul. Kenapa? Karena mereka punya perangkat, alat-alat dalam memahami hukum. Sehingga kalau mereka pun salah, Anda lebih salah karena Anda tidak memahami dalam masalah ini. Dalam ilmu gramatika saja Al-Quran disebutkan bahkan beberapa 21 pan ilmu gramatika bahasa Arab saja. Bagaimana bisa memahami Al-Quran dan hadis secara tepat? Jadi kalau seandainya mereka itu tepat as-shawab di sini, walaupun tidak sampai ke sini. Anda kita sini jangan deh. Jadi harus paham. Sebenarnya itu disebut dengan kebenaran mereka tersebut tidak tepat juga pada sasarannya. Sehingga menggunakan kalimat kembali saja kepada Al-Quran dan hadis, istilah kata bypass. Berarti mereka menghilangkan peran ulama, tidak mengambil hadis Nabi. Makanya tadi langsung hadis. Maka Nabi menyampaikan al-ulama warasatul. Ulama adalah pewaris para Nabi. Tapi mereka langsung mengatakan Al-Quran hadis berarti apa? Memakai hadis hanya sesuai dengan nafsu mereka saja. Apa kita memahami seperti ini hukum kalau seandainya tidak ada peran para ulama? Jadi as-shawab yang dikatakan situ, kebenaran kita belum tentu dengan kebenaran yang disampaikan oleh para ulama. Dan ulama pun kalau dianggap salah, ketepatan mereka tentu tidak sampai kepada ketepatan hakikat aslinya. Tapi kalau ketepatan mereka sampai dianggap salah, kita lagi salah lagi. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai perangkat hukum. Bahasa kita itu alat-alat pertukangan dalam memahami hukum seperti apa. Nah ini yang perlu dipahami. Jadi istilah kata, ya becaramin lah dulu menyambat orang salah. Anda pemahaman seperti apa? Sehingga mengatakan kalimat insya Allah, masya Allah, qadarullah dengan dianggap bahasa gurun. Padahal Nabi mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Itu menunjukkan dia sadar diri. Insya Allah, jika Allah menghendaki, aku hendak, Allah kan hendak. Sadar dia dengan menggunakan kalimat insya Allah. Nah itu ya. Malah dihilangkan kalimat-kalimat itu kan ada mengandung unsur dzikir, ingat dirinya kepada Allah dengan menggunakan kalimat insya Allah. Sehingga menggunakan kalimat itu, wah bahasa gurun. Semacam orang seperti ini sudah. Otak kita didistorsi, dipinter dengan pemahaman-pemahaman rasional yang tidak pantas seperti ini. Terserah sosial media mempublikasikan seperti ini. Istilah kata kalau bikin untuk tanggapan Ustaz Rozi terhadap profesor yang seperti itu terserah. Nah, bukan urusan kita, tapi keilmuan kita memang harus mendasar. Seperti kan, mulai belajar itu Pak ilmu tadi bagi pemula dulu. Terus paham. Nah tadi as-shawabu ini, wah ini sawab tadi jadi 816 sedikit lagi. As-shawabu indi menurutku yang paling tepat, tepat. Tapi ketepatan beliau kan belum tentu. Tapi versi beliau, tapi kita tidak menyalahkan.
Fi hada, dalam urusan seperti ini, bab masalah belajar tadi, sedikit belajar, hafal, ulang tadi. Ma fa'alahu masyayikhuna, apa yang sudah diterapkan oleh guru-guru kami, rahimahumullah. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka tersebut, kanu yakhtaruna lil mubtadi, mereka tersebut memilih bagi pemula, nang pemula dipilih. Nah, ikam pemula lah sini aja, jangan bergabung, itu pada paham. Itu namanya dalam pendidikan bukan dikotomi pendidikan. Dikotomi itu pengkotak-kotakan. Enggak, kalau kan melihat kadernya. Ayo silakan yang semester 1 ikut dalam dalam kajian tentang masalah metodologi penulisan skripsi. Jangan paham dan mengerti. Kualitatif, kuantitatif jangan mengerti. Jadi harus ada kotak-kotak, ada kamar-kamar dalam sendiri. Bukan memilah gula, bukan membeda-bedakan, tidak. Guru yang paham itu memposisikan. Anzilun nasa manazilahum, itu hadis Nabi itu. Anzilun nasa manazilahum. Posisikan manusia itu kepada tempat porsinya. Kalau ini ulama, porsikan. Kalau ini ustaz, mulia sampai selesai. Kalau ini kawan-kawan, jangan kawan dihurufkan ulama ke belakang, kawan di muka situ, pandai jangan bisa. Artinya kita menyesuaikan apa yang disebutkan oleh Nabi. Posisikan seorang itu pada tempatnya. Nah, bagi pemula, jangan diposisikan kepada sudah memuncak seperti ini. Kan di sini aja, Nabi kan paham dan mengerti. Nah, istilahnya tuh. Bukan membeda-bedakan, tidak, tapi memang mengerti. Nah, ini disebutkan lil mubtadi tadi. Sigharatil mabsutat, memilih kitab-kitab yang kecil. Sigharatil mabsutat itu kitab-kitab yang kecil. Artinya buku-buku yang mendasar. Baca ini aja. Kan kada mengerti, kan baca kitab yang lain-lain gitu, mengerti enggak paham juga. Kisahnya aja bukan kitab ganal mengerti kada juga, harus ada mengerti. Nah, istilahnya sini aja nah. Bukan meleceh, meremehkan, bukan, tapi memang memposisikan. Lagi, li'annahu aqraba ilal fahmi, karena memposisikan murid tadi bagi pemula kepada tempatnya dan mencarikan buku-buku yang kecil saja yang sesuai, aqrabu ilal fahmi, itu lebih mendekatkan kepada pemahaman. Nyaman jadi dipahami. Wa dhabti, dan hafalannya. Nyaman tambah hafal, nyaman memahami karena kita ada kenal. Wa ab'adu minal malalati, dan dapat menjauhkan daripada malalah. Al-malalah itu kita kebosanan. Bahasa bosan tuh muyak ya Allah, muyak jangan mengerti-ngerti. Nah, kalau belajar sedikit saja, kitabnya tidak terlalu besar, ya belajar tidak banyak, itu lebih cenderung kepada hilang rasa kebosanan karena kan banyak. Wa aktsaru wuqu'an bainan nas, dan yang paling banyak terjadi di antara kalangan manusia, artinya Pak, menerapkan pendidikan menyesuaikan kepada porsinya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.